Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Anini Banwati dengan NIM 0903 1282 3280 dari kelas Sirek 5B. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara rinci hubungan antara Customer Relationship Management atau CRM dan Supply Chain Management atau SCM dalam sebuah rantai produksi. Nah, produk yang saya jadikan studi kasus adalah smartphone brand lokal yang dimana smartphone yang ini dirakit di dalam negeri dengan komponen yang sebagian besar berasal dari luar negeri. Nah, pembahasan ini akan mencakup alur rantai pasok, pergerakan material dari pemasok hingga konsumen, fungsi CRM, dan mengelola hubungan pelanggan, serta berbagai permasalahan yang dapat terjadi pada CRM dan SCM beserta alternatif solusinya. Nah, harapannya penjelasan ini dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana CRM dan SCM saling berhubungan dan mendukung keberhasilan produksi dan distribusi suatu produk teknologi. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan definisi dari CRM dan SCM. Nah, yang pertama itu CRM, Customer Relationship Management. Itu tuh adalah sistem yang digunakan untuk mengelola hubungan dengan pelanggan, mulai dari mengumpulkan data konsumen, menindaklanjuti keluhan, memantau tingkat kepuasan, hingga merancang strategi peningkatan loyalitas pelanggan. Nah, dalam produk teknologi seperti smartphone, CRM berperan besar karena konsumen biasanya memiliki banyak feedback terkait performa perangkat, kualitas kamera, daya tahan baterai, ataupun pengalaman layanan purna jual. Nah, selanjutnya itu pengertian SCM, yang dimana Supply Chain Management adalah proses pengelolaan aliran barang, informasi, dan kegiatan mulai dari pemasok bahan baku, proses produksi, penyimpanan, distribusi, hingga barang tersebut sampai ke tangan konsumen. Nah, dalam konteks smartphone, SCM mengatur ketersediaan komponen, alur perakitan, kapasitas produksi, manajemen gudang, hingga pengiriman ke toko dan distributor. Nah, selanjutnya saya akan membahas alur rantai produksi smartphone. Nah, tapi sebelum itu saya akan menjelaskan bagaimana hubungan CRM dan SCM. Nah, CRM dan SCM tidak dapat berjalan sendiri. Semua informasi yang diterima oleh CRM, baik berupa keluhan maupun permintaan konsumen, eh, akan menjadi data yang sangat penting bagi SCM untuk mengambil keputusan terkait produksi. Nah, sebaliknya, SCM yang berjalan tidak efisien akan berdampak pada meningkatnya keluhan pelanggan yang kemudian akan ditangani oleh CRM. Nah, oleh sebab itu, integrasi antara CRM dan SCM merupakan faktor penting dalam proses keberhasilan suatu produk. Nah, selanjutnya, alur rantai produksi smartphone brand lokal. Nah, alur rantai produksi smartphone ini dimulai dari pengadaan komponen hingga produk sampai ke tangan konsumen. Nah, yang pertama itu ada pengadaan komponen. Proses produksi smartphone dimulai dari tahapan pengadaan komponen, yang dimana smartphone tersusun dari berbagai komponen seperti layar, chipset, kamera, baterai, casing, motherboard, modul konektivitas, serta berbagai komponen elektronik kecil lainnya. Nah, sebagian besar komponen tersebut diperoleh dari pemasok luar negeri seperti Cina, Korea Selatan, ataupun Taiwan. Nah, supply chain management berperan memastikan seluruh komponen tadi tiba dengan jumlah yang tepat, kualitas yang sesuai standar, dan waktu pengiriman yang tidak mengganggu jadwal produksi. Nah, koordinasi yang buruk pada tahap ini dapat menyebabkan kekurangan stok komponen, keterlambatan produksi, dan peningkatan biaya. Nah, selanjutnya, setelah pengadaan komponen tadi, kita eh, berlanjut ke proses perakitan di pabrik. Yang dimana tahap ini tuh bakal meliputi yang pertama itu perakitan motherboard, terus juga pemasangan prosesor, kemudian pemasangan kamera depan dan belakang, instalasi layar kerangka, pemasangan baterai, penggabungan casing bagian depan dan belakang, dan juga instalasi sistem operasi dan aplikasi dasar. Nah, setiap tahapan tadi membutuhkan ketepatan tinggi. SCM inilah yang mengatur alur proses produksi, kapasitas mesin, jumlah tenaga kerja, dan penjadwalan batch produksi. Nah, kesalahan kecil pada tahap ini dapat menyebabkan cacat produk dalam jumlah besar.
Nah, selanjutnya setelah proses perakitan tadi, smartphone bakal menjalani yang namanya serangkaian pengujian kualitas atau quality control. Seperti yang pertama itu uji fungsi layar dan touchscreen, kemudian uji performa prosesor, kemudian juga uji kamera, baterai, sinyal dan jaringan, dan juga ketahanan fisik. Nah, produk yang tidak memenuhi standar dikembalikan ke bagian rework untuk diperbaiki. Nah, SCM tadi memastikan proses quality control berjalan cepat namun tetap akurat. Nah, smartphone yang telah lolos quality control disimpan terlebih dahulu di gudang pusat. Nah, proses ini mencakup yang pertama itu pengelompokan berdasarkan batch produksi. Kemudian itu pengelolaan stok menggunakan sistem inventory, kemudian pemantauan ketersediaan barang dan juga persiapan barang untuk didistribusikan nanti. Nah, SCM memegang peranan penuh di sini untuk menghindari penumpukan stok yang berlebihan atau kehabisan pasokan. Nah, setelah smartphone tadi disimpan terlebih dahulu di gudang, maka tahap berikutnya adalah didistribusikan ke retail dan marketplace. Nah, smartphone akan dikirim ke distributor besar seperti toko elektronik, pusat logistik marketplace, dan juga reseller-reseller resmi yang menerima handphone tersebut. Nah, SCM harus memastikan distribusi tersebut tepat waktu agar smartphone dapat tersedia di pasar sesuai jadwal launching. Nah, distribusi yang buruk bakal menyebabkan konsumen kesulitan mendapatkan produk, sehingga berdampak negatif pada citra brand. Nah, setelah didistribusikan ke toko-toko, maka tahap selanjutnya itu adalah tahap konsumen. Nah, di tahap ini konsumen dapat menerima produk tersebut dengan cara membeli langsung atau membeli online di toko-toko yang didistribusikan tadi. Nah, setelah smartphone sampai ke tangan konsumen, di sini CRM berperan aktif dalam menerima keluhan produk, terus mengelola layanan garansi, kemudian juga mengelola feedback terkait performa smartphone, kemudian menjalankan survei kepuasan, kemudian juga memantau ulasan media sosial dan juga merumuskan rekomendasi untuk pengembangan produk berikutnya. Nah, data dari CRM inilah yang bakal dikirim ke tim SCM dan produksi untuk evaluasi. Kemudian, eh, saya akan membahas permasalahan yang mungkin muncul dalam SCM dan CRM ini. Nah, yang pertama itu ada eh, permasalahan dari CRM. Nah, permasalahan CRM ini meliputi yang pertama itu banyak keluhan terkait baterai yang cepat panas atau boros. Nah, hal ini tuh sering terjadi pada smartphone kelas menengah ke bawah. Nah, kemudian juga ada keluhan terkait hasil kamera yang kurang maksimal, yang dimana CRM tuh harus memproses keluhan semacam ini dan mengirimkannya ke tim pengembangan produk. Kemudian juga ada layanan purna jual yang lambat, yang dimana waktu perbaikan yang lama akan menurunkan kepuasan pelanggan. Nah, dan yang terakhir tuh ada kurangnya inovasi berdasarkan kebutuhan pelanggan. Nah, jika CRM tidak menangkap tren, produk berikutnya tidak akan kompetitif di pasar. Nah, selanjutnya itu ada permasalahan SCM. Nah, permasalahan SCM ini meliputi yang pertama itu keterlambatan pasokan komponen dari luar negeri yang melibatkan faktor cuaca, regulasi bea cukai, terus gangguan pengiriman yang dapat menyebabkan jadwal produksi tertunda. Nah, yang kedua itu ada variasi kualitas komponen yang tidak konsisten. Nah, misalnya kualitas kamera yang berbeda pada batch tertentu. Nah, kemudian eh, yang ketiga itu ada peramalan permintaan yang tidak akurat, yang dimana jika permintaan pasar melonjak tetapi stok kurang, produk menjadi sulit dicari. Nah, sebaliknya jika stok terlalu banyak, biaya penyimpanan akan semakin meningkat. Nah, kemudian yang keempat itu ada distribusi yang tidak efisien. Nah, ketidaktepatan rute dan keterlambatan eh, armada menyebabkan produk terlambat sampai ke retail. Setelah membahas tentang permasalahan-permasalahan yang akan muncul dalam rantai produksi tadi, maka selanjutnya di sini kita bakal bahas yang namanya alternatif solusi integratif CRM dan SCM. Nah, beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan integrasi antara CRM dan SCM dalam rantai produksi smartphone di sini adalah yang pertama itu integrasi sistem data, yang dimana CRM dan SCM harus berada dalam satu sistem yang terhubung agar data keluhan, permintaan, dan ulasan pelanggan langsung diterima oleh bagian produksi dan logistik.
Nah, kemudian yang kedua itu diversifikasi supplier, yang dimana itu tuh digunakan untuk mengurangi resiko keterlambatan. Perusahaan itu perlu kayak memiliki beberapa pemasok komponen dengan standar kualitas yang telah disepakati. Nah, kemudian itu ada peningkatan standar quality control, yang dimana itu tuh feedback dari CRM mengenai kerusakan perangkat dapat digunakan untuk memperketat prosedur quality control. Nah, selanjutnya itu optimasi distribusi. Nah, perusahaan perlu menerapkan teknologi route optimization dan tracking distribusi untuk memastikan barang sampai tepat waktu. Nah, kemudian ada pengembangan produk berbasis feedback. Nah, setiap masukan pelanggan harus diterjemahkan menjadi inovasi, misalnya peningkatan kualitas kamera, penambahan kapasitas baterai, atau perbaikan sistem informasi. Nah, setelah penjelasan tadi, dapat ditarik kesimpulan di mana eh, customer Relationship Management dan Supply Chain Management merupakan dua sistem yang sangat penting dalam rantai produksi smartphone. SCM memastikan ketersediaan produk secara efisien, sementara CRM memastikan tingkat kepuasan pelanggan tetap terjaga. Nah, keduanya harus terintegrasi agar perusahaan mampu menghasilkan produk berkualitas dan memenuhi kebutuhan pasar secara tepat. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.